Nah, Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan bab 11, yaitu sistem reproduksi. Lanjut. Sebelum lebih jauh, ada baiknya kita bahas dulu tentang apa yang dimaksud dengan sistem reproduksi. Seperti sistem lainnya, sistem reproduksi pada manusia terdiri dari rangkaian organ dan zat. Organ dan zat pada sistem ini saling berinteraksi untuk mendukung proses berkembang biak. Proses reproduksi diawali dari proses seksual, yaitu ketika sel sperma bertemu dengan sel telur melalui hubungan seksual. Selama proses seksual, organ reproduksi menghasilkan kelenjar dan hormon yang bekerja secara spesifik sesuai fungsinya. Misalnya, sistem reproduksi pria yang dapat memproduksi dan menghantarkan sel sperma untuk membuahi sel telur pada sistem reproduksi wanita. Nah, fungsi sistem reproduksi pada manusia ini bekerja saling melengkapi satu sama lain. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pada pria terdiri dari organ reproduksi eksternal dan organ reproduksi internal. Sebagian organ reproduksi pada pria berada di luar tubuh, meliputi yang pertama yaitu penis. Penis adalah organ vital pada pria yang juga berfungsi sebagai organ eksternal untuk urinasi atau sebagai saluran kencing. Penis terdiri atas 3 rongga yang berisi jaringan spons dan dikelilingi oleh jaringan erektil yang rongga-rongganya mengandung banyak pembuluh darah dan saraf perasa. Penis juga sebagai media atau saluran sperma saat proses seksual. Kemudian selanjutnya itu skrotum. Skrotum berbentuk kantong kulit yang menggantung pada pangkal penis. Di dalam skrotum terdapat testis yang terdiri dari skrotum kanan dan skrotum kiri. Di antara skrotum kiri dan skrotum kanan dibatasi oleh sekat yang berupa jaringan ikat dan otot polos. Kantong kulit ini berfungsi untuk menjaga suhu testis yang sesuai saat memproduksi sperma. Kemudian yang ketiga yaitu testis. Testis adalah kelamin bagian dalam yang memiliki bentuk bulat dan berjumlah sepasang. Testis terdapat di dalam skrotum, berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Kemudian epididymis. Epididymis adalah saluran yang keluar dari testis dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Selanjutnya yaitu saluran uretra. Saluran uretra adalah kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa atau alkali, fruktosa atau gula monosakarida, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Kemudian selanjutnya yaitu kelenjar prostat. Kelenjar prostat adalah kelenjar yang terletak di bawah kantung kemih yang berfungsi menghasilkan cairan yang bersifat asam. Selanjutnya yaitu sistem reproduksi pada perempuan. Yang pertama yaitu vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan serviks atau leher rahim ke bagian luar tubuh. Vagina juga sebagai tempat mengalirnya darah menstruasi dan saluran untuk melahirkan. Selanjutnya yaitu yang kedua serviks. Serviks adalah struktur rahim bagian bawah rahim yang terhubung ke vagina. Salah satu fungsi penting serviks adalah memproduksi lendir yang membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim selama proses seksual. Selanjutnya yaitu saluran telur atau tuba falopi. Saluran ini berjumlah sepasang kanan dan kiri. Bentuknya merupai tabung kecil dan tipis yang menempel di bagian atas rahim. Organ ini
berfungsi sebagai saluran untuk sel telur atau ovum bergerak dari ovarium menuju rahim. Sementara tuba falopi menjadi wadah fertilisasi atau pembuahan sel telur oleh sperma. Kemudian ada indung telur atau ovarium. Indung telur atau ovarium berjumlah sepasang dan terletak di rongga perut. Ovarium diselubungi kapsul pelindung dan mengandung beberapa folikel. Di dalam folikel terdapat sel telur atau ovum yang siap dibuahi. Folikel juga menghasilkan hormon khas wanita yaitu estrogen dan progesteron. Kemudian ada rahim atau uterus. Rahim adalah organ berongga yang bentuknya menyerupai buah pir. Organ ini berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin setelah sel telur dibuahi oleh sperma. Rahim tersusun atas 3 lapisan, yaitu yang pertama perimetrium, miometrium, dan endometrium atau dinding rahim. Materi selanjutnya yaitu keluarga berencana. Tujuan dan manfaat program keluarga berencana adalah mewujudkan keluarga sehat, bahagia, dan sejahtera. Namun banyak sekali disalahartikan sebagai program menolak kehadiran anak. Keluarga Berencana atau KB merupakan program skala nasional yang dikelola oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Ada banyak manfaat program keluarga berencana yang dapat diperoleh dan salah satunya adalah menghasilkan keluarga yang berkualitas atau sehat. Ada beberapa tujuan penting dilaksanakannya program keluarga berencana. Di antaranya yang pertama, membentuk keluarga kecil sejahtera sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga tersebut. Kemudian mencanangkan keluarga kecil dengan hanya 2 anak, mencegah terjadinya pernikahan di usia dini, menekan angka kematian ibu dan bayi akibat hamil di usia yang terlalu muda atau terlalu tua. Kita bisa melihat bahwa program KB tidak ada kaitannya dengan menolak kehadiran anak. Program KB justru dirancang untuk menyehatkan dan menyejahterakan keluarga Indonesia. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita ikut menyukseskan program keluarga berencana ini. Selanjutnya yaitu sistem reproduksi pada hewan. Reproduksi hewan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu secara seksual dan aseksual. Perkembangbiakan aseksual terjadi tanpa peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan aseksual umumnya terjadi pada hewan tingkat rendah atau tidak bertulang belakang, atau avertebrata, dan sebagian kecil vertebrata. Perkembangbiakan seksual terjadi hampir seluruh tingkatan hewan. Perkembangbiakan tersebut melibatkan alat kelamin jantan dan alat betina dan ditandai oleh adanya peristiwa pembuahan atau fertilisasi. Reproduksi seksual. Seperti yang sempat dijelaskan, reproduksi seksual membutuhkan induk jantan dan betina. Reproduksi jenis ini melibatkan pembuahan atau penyatuan antara kedua sel gamet jantan dan betina. Karena itu, keturunannya akan mendapat sebagian kromosom, gen, DNA dari masing-masing induk. Kemudian selanjutnya reproduksi aseksual. Jenis sistem reproduksi hewan selanjutnya adalah aseksual. Reproduksi aseksual hanya melibatkan induk tunggal. Individu baru yang dihasilkan dari reproduksi ini sangat mirip dengan induknya. Beberapa jenis reproduksi aseksual adalah pembelahan biner dan bertunas. Kemudian materi selanjutnya yaitu teknologi yang berkaitan dengan reproduksi. Teknologi sistem reproduksi adalah sistem rekayasa reproduksi hewan yang sudah dikembangkan dalam suatu proses penelitian yang dilakukan oleh para ahli ilmuwan. Teknologi ini juga diterapkan pada manusia agar sistem reproduksi semakin
baik dan berkembang lagi. Berbagai teknologi tersebut dapat kita gunakan untuk memperoleh sesuatu hal yang tidak bisa kita dapatkan secara natural, seperti misalnya teknik bayi tabung dan lain sebagainya. Oleh karena itu, berikut ini berbagai teknologi sistem reproduksi yang dilakukan pada manusia. Yaitu teknologi sistem reproduksi pencitraan ultrason. Pencitraan ultrason yang selama ini kita kenal dan sering dilakukan oleh orang yang bermasalah di bagian perutnya atau juga ibu-ibu hamil. Teknik ini akan menunjukkan sebuah gambar yang ada pada tubuh manusia, terutama di bagian sekitar perut, dengan memanfaatkan gelombang suara yang memiliki frekuensi tinggi. Teknik ini tidak melibatkan röntgen, hanya dengan memanfaatkan gelombang suara dari perangkat genggam dan memukul tubuh kita. Suara tersebut dipantulkan dan ditangkap, lalu diproses dengan komputer, dan menjadilah sebuah gambar visual yang terlihat nyata. Dan memeriksa gerakan organ tubuh manusia yang vital seperti hati, jantung, limpa, pankreas, dan lain sebagainya. Terlebih lagi, USG sering dimanfaatkan untuk melihat keadaan janin pada tubuh seorang wanita yang sedang hamil. Bahkan sebelum janin itu lahir, manusia bisa melihat apakah jenis kelaminnya wanita ataupun pria. Semua itu bisa dilakukan dengan memanfaatkan USG. Baik teman-teman, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan yang tidak disengaja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kelas nih.